Kali ini kita akan lanjutkan ya materi kita untuk training data analysis. Kemarin pertemuan pertama kita udah ketemu, tapi pertemuan kedua belum ya. Itu karena saya ada acara keluarga yang nggak bisa ditinggal. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk pertemuan keduanya. Jadi kemarin kita sudah mereview sedikit ya tentang sedikit matematika. Nah sekarang kita sedikit beralih ke statistik ya. Jadi nanti di awal kita akan bahas banyak teori, tapi di akhir nanti insya Allah kita akan lihat benang merahnya antara teori yang kita bahas dengan em, estimasi menggunakan ekonometri yang biasa kita lakukan. Ya, jadi kita nanti akan lihat sebetulnya asalnya dari mana sih, kayak misalnya kita meregres koefisiennya itu sebetulnya maksudnya apa dan asalnya dari mana. Oke, nah saya akan mulai. Materi ini bisa Anda download karena sudah saya berikan kepada panitia. Ya, let's start. Ini saya ambilin seperti biasa. Ini materinya dari bukunya Woolrich. Kali ini adalah Appendix B. Kemarin kita sudah bahas Appendix A. Nah, outline dulu. Jadi hari ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah random variable and their probability distribution. Ini sudah Anda pelajari di statistik 1. Semua sudah Anda pelajari di statistik 1 sebetulnya. Lalu kita punya joint distribution, conditional distribution, and independence. Kita juga punya features of probability distribution. Kita punya features of joint and conditional distribution. Oh, yang terakhir ini kita nggak bahas hari ini. Oke, ini Anda bisa langsung baca di Appendix B aja. Jadi kita cuma sampai feature of joint and conditional distribution. Mari kita mulai dulu dari random variable and their probability distribution. Oke. Nah, random variable. Jadi saya contohkan di sini, misalnya Anda melempar koin, suppose that we flip a coin 10 times. We flip coin 10 times and then we count the number of times the coin turns up heads. Jadi Anda lempar koin 10 kali, terus kita hitung dari pelemparan 10 kali itu ada berapa kali yang keluar kepala. Nah, ini adalah contoh dari eksperimen. Jadi eksperimen itu adalah kegiatan yang kita lakukan untuk melihat outcome yang kita inginkan. Dalam hal ini outcome yang kita inginkan adalah keluarnya heads. Eksperimen itu adalah kegiatan melempar koinnya. Generally, an experiment is any procedure that, at least in theory, be infinitely repeated and has a well-defined set of outcomes. Nah, jadi dia adalah kegiatan yang dia punya outcome yang well-defined ya. Well-defined ini dalam artian ya real gitu. Kayak misalnya di sini mau menghitung berapa kali kepalanya keluar. Oke. Nah, a random variable is one that takes on numerical values and has an outcome that is determined by an experiment. Jadi, random variable itu sebetulnya dia adalah outcome dari eksperimen. Oke. Kalau Anda melakukan eksperimen melempar koin, itu sebetulnya meskipun Anda tahu di koin ini ada head sama tail, jadi Anda bisa mengira-ngira ini yang keluar, kalau enggak head ya pasti tail, ya kan? Tapi pada akhirnya ketika Anda melempar, ketika koin itu jatuh, sebelum koin itu jatuh, itu Anda tidak bisa memperkirakan sebenarnya nanti yang keluar head atau tail. Nah, proses nanti keluarnya head atau tail itu terjadi secara random, ya kan? So that's why itu disebut sebagai random variable. Nah, begitu juga ketika kita melakukan estimasi. Estimasi apapun itu yang Anda lakukan, misalnya Anda ingin mengestimasi bagaimana efek dari edukasi dengan upah, bagaimana penambahan edukasi setahun misalnya mempengaruhi upah seseorang. Nah, itu ketika Anda melakukan measuring, itu hasil dari measuringnya itu kan tidak bisa Anda kontrol. Nanti keluarnya adalah sebagai sesuatu yang random, karena dia melalui proses random. Nah, jadi so that's random variable. Oke. Okay? In the coin flipping example, the number of heads appearing 10 flips of a coin is an example of random variable. Nah, jadi ini ya, munculnya head
Itu adalah contoh dari random variable. Oke. Random variable itu ada dua. Yang pertama adalah discrete random variable, yang kedua adalah continuous random variable. Oh, ini terlalu kecil ya, sorry, jadi nggak kelihatan. Nah, kalau discrete random variable itu sebetulnya dia adalah result of counting. Jadi misalnya tadi Anda melempar koin 10 kali, lalu Anda hitung berapa kali ya head-nya keluar. Nah, itu contoh dari discrete random variable. Kalau di bukunya Woolrich, ini contohnya adalah free throw. Nah, jadi kita dikasih kesempatan buat melempar bola basket ke dalam ring, nah itu 3 kali. Terus kita hitung dari 3 kali itu berapa kali masuk, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke konsep probability-nya, jadi probability si discrete random variable, maka itu cara ngitungnya seperti ini. Jadi misalnya ya si random variable ini dia nilainya either 1 atau either 1 atau 0 misalnya. Nah, maka kalau misalnya probability dari X sama dengan 1 itu sama dengan gamma, maka probability X sama dengan 0 itu adalah 1 dikurangi gamma. Oke. Jadi tadi kalau misalnya di sini probability-nya either X1 atau X0, maka probability X sama dengan 1 adalah gamma, probability X sama dengan 0 adalah 1 dikurangi gamma. Kalau di koin tadi, itu jadi misalnya seperti ini. Misalnya probability X itu keluarnya head, kalau koin kan cuma 2 ya, berarti X keluarnya head itu sama dengan 0,5, ya kan? 1/2 maksud saya. Nah, berarti probabilitas yang bukan head, yaitu probabilitas X sama dengan tail, itu adalah 1 dikurangi 0,5. Oke. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh dadu misalnya. Nah, dadu kan ada 6 sisi ya. Terus kita ingin tahu berapa sih probabilitas dadu itu keluarnya adalah 2. Nah, maka karena dadu ada 6 sisi dan yang angka 2 itu cuma 1, maka probabilitasnya adalah 1/6. Nah, misalnya di dadu tadi, kita ingin tahu berapa probabilitas X itu keluarnya adalah angka genap misalnya. Berarti kalau enggak 2, 3, 4. Berarti kan ada 3 angka genap, berarti dia 3/6. Misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya probabilitas keluar angka selain 2 misalnya. Berarti X sama dengan selain 2. Nah, berarti 1 dikurangi probability X sama dengan 2. Maka 1 dikurangi 1/6. Nah, kurang lebih probability dari discrete random variable itu seperti itu. Oke. Nah, ini contoh yang ada di bukunya Woolrich, itu yang saya taruh di sini. Jadi di sini kita dikasih kesempatan 3 kali melempar bola ke dalam ring. Nah, probabilitas lemparan pertama itu masuk ke dalam ring itu adalah 0,2. Ini diketahui di soal ya. Jadi ini contoh soalnya seperti ini. Nah, probabilitas bola yang kedua masuk ke ring itu 0,44. Nah, probabilitas bola yang ketiga itu masuk ke ring itu adalah 0,36. Nah, misalnya sekarang kita diminta untuk mencari berapa probabilitas bola yang masuk ke dalam ring itu lebih dari 1. Oke, nah berarti kalau misalnya lebih dari 1, di sini kita bisa hitung either kedua bolanya ini masuk atau ketiga bolanya ini masuk. Nah, misalnya kita menghitung lemparan pertama sama lemparan kedua itu masuk. Nah, jadi di sini tinggal tambahkan aja antara probability lemparan pertama masuk sama lemparan kedua masuk. Tinggal Anda tambahkan 0,44 tambah 0,36 sama dengan 0,8. Oke. Misalnya kita define sebagai probability first and second throw itu masuk, misalnya seperti itu. Gets in, misalnya begitu. Nah, jadi kita tinggal tambahkan saja. Nah, jadi poin yang mau saya sampaikan, kalau di discrete random variable itu kalau kita diminta untuk mencari kumulatif probability itu cenderung mudah ya, tinggal kita tambahkan aja.
tambahkan, atau juga bisa dengan kurangkan di sini. Jadi tambah dan kurang. Itu kalau discrete random variable. Karena kalau misalnya di continuous random variable itu agak berbeda. Oke. Untuk detail antara discrete sama continuous random variable itu saya minta Anda langsung lihat di buku statistik ya. Kita nggak akan bahas itu secara mendetail di sini. Jadi cuma review aja ini. Nah, ini contoh dari continuous random variable. Continuous random variable itu biasanya dia adalah result of measuring. Kalau discrete tadi result of counting, kalau continuous itu adalah result of measuring. Counting berarti menghitung ya, menghitung menghitung outcome. Nah, kalau si continuous dia kita melakukan pengukuran. Contohnya, misalnya Anda ingin mengukur waktu terbang antara jadi time of flight between Atlanta dan Los Angeles. Nah, jadi Anda naik pesawat dari Atlanta ke Los Angeles. Waktu Anda naik ke Atlanta, itu Anda start ini jam berapa ya sekarang di sini, terus Anda naik pesawat, Anda sampai ke LA, Anda lihat ini sekarang jam berapa. Jadi berapa jam saya tadi terbang. Nah, itu contoh dari continuous random variable. Misalnya di hari pertama Anda coba terbang dari Atlanta ke LA, ternyata penerbangannya 4,67 jam. Hari kedua Anda lakukan lagi, ternyata 5,13 jam, dan seterusnya sampai Anda puas mengambil sampel dari waktu penerbangan tersebut. Nah, itu adalah contoh dari continuous random variable. The idea is that continuous random variable X can take on so many possible values. Jadi dia bisa take so many possible values that we cannot count them or match them with positive integers. Nah, jadi karena dia measuring ya, jadi cirinya adalah dia akan punya interval. Interval startnya sampai finishnya. Dan dari mulai sampai berakhir, dari start sampai finish, itu possible outcome yang muncul di antara kedua interval tersebut itu infinite. Nggak bisa dihitung. Nah, so that's why kita menyebutnya result of measuring ya, continuous random variable ini. Dan kalau di discrete random variable, itu kita bisa langsung specify berapa probabilitas X sama dengan sekian. Nah, kalau di continuous random variable kita nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita specify di antara dua interval. Jadi berapa probabilitas X itu berada di antara interval A dan B. Seperti itu. Itu adalah continuous random variable. Nah, kalau discrete itu seperti ini ya wujudnya kalau ditaruh di grafik. Jadi dia putus dalam artian sebenarnya ada gap di antara masing-masing X-nya. Jadi ini X kan, X lemparan bola kan, lemparan bola yang nggak masuk 1 sama 2, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu untuk yang discrete random variable. Nah, ini untuk yang continuous random variable. Oke. Nah, yang continuous itu dia jadi X-nya itu ada di area yang warna biru ini. Jadi kita cari berapa probabilitas X itu ada di area biru ini. Oke. Nah, jadi probability X berada di A sama B itu sama dengan probability A lebih besar sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Sama dengan probability A lebih besar sama dengan X lebih kecil dari B, sama dengan probability A lebih kecil dari X, dan X lebih kecil sama dengan B. Pokoknya di daerah ini. Ya. Nah, itu dari random variable. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang penting, ya konsep yang penting ya, jadi distribution and conditional distribution, dan juga independence. Nah, in economics, we usually interested in the occurrence of event involving more than one random variable. Nah, biasanya kita tertarik pada fenomena di mana kita punya lebih dari satu random variable, ya kan? Itu yang Anda lakukan ketika Anda melakukan multiple regression. Anda ingin lihat bagaimana Anda meregress Y pada X1 dan pada X2, karena ketika Anda membangun model, Anda punya hipotesis bahwa Y itu dia
bukan dipengaruhi ya, tapi Y itu punya statistik relationship dengan X1 dan X2. Y itu dijelaskan oleh X1 dan X2, misalnya seperti itu. Nah, maka itu yang tertarik untuk kita lihat di sini. Nah, for example, in the airline reservation example referred to earlier, the airline might be interested in the probability that a person who makes reservation shows up and is a business traveler. Nah, jadi di sini misalnya ada airline yang dia itu lebih tertarik untuk melihat berapa probabilitas orang yang melakukan reservasi itu adalah seorang business traveler. Oke, jadi berapa probabilitas orang yang melakukan reservasi itu dia beneran datang ke penerbangannya dan dia merupakan seorang business traveler. Oke, nah jadi di sini kita ingin melihat berapa probabilitas yang pertama adalah dia show up. Oke, nah jadi ini random variable yang pertama dan yang kedua adalah dia seorang business traveler. Nah, jadi ini contoh dari join probability. Berapa probability dia show up dan dia merupakan seorang business traveler. Oke. Karena nggak semua orang yang melakukan reservasi itu beneran muncul kan ketika dia udah mau berangkat, atau tidak semua orang yang melakukan reservasi itu business traveler. Ada yang pleasure, misalnya seperti itu. Atau juga an airline might be interested in the following conditional probability. Jadi selain join probability, kita lihat conditional probability. Conditional on the person being business traveler, what is the probability of his or her showing up? Jadi yang kedua ini itu adalah kalau misalnya seseorang itu adalah seorang business traveler, itu berapa probabilitasnya dia show up. Oke, kalau yang pertama saya tulis saja ya. Yang pertama ini itu kita tertarik untuk melihat berapa dia probabilitas untuk shows up ditambah probabilitas dia seorang business traveler. Nah, kalau yang kedua itu kita ingin tahu berapa probabilitas orang itu show up given the fact bahwa dia adalah seorang business traveler. Oke, nah di ekonomi kita tertarik dengan hal ini. Kita tertarik dengan joint probability dan kita tertarik dengan conditional probability. Oke, nanti kita lihat lebih jauh ya bagaimana membedakan kedua ini dan bagaimana mengaplikasikannya ke dalam ekonomi. Nah, mari kita lihat dulu yang joint, distribution, and independence. Kita langsung ke contoh ya. Jadi ini contoh yang ada di bukunya Woolrich, example B1. So, let's see. Nah, consider a basketball player shooting two free throws. Nah, jadi kita punya dua lemparan bebas di sini. Let X be Bernoulli random variable equal to 1 if she or she makes the first throw and 0 otherwise. Let Y be Bernoulli random variable equal to 1 if she makes the second free throw. Oke, nah jadi di sini si X itu adalah kalau misalnya dia lemparan pertamanya itu masuk. Oke, jadi gini aja deh. X itu adalah lemparan yang pertama. Lalu kita punya Y, ini adalah lemparan yang kedua. Ini nilainya 1 kalau misalnya dia masuk, dan ini nilainya 1 kalau misalnya dia masuk. Kalau nggak masuk, maka nilainya 0. Oke. Nah, suppose that he or she is an 80 suppose that he or she is 80% free throw shooter. So that PX sama dengan 1 dan PY sama dengan 1 itu sama dengan 0,8. Nah, probabilitas lemparan pertama masuk itu 0,8 dan probabilitas lemparan kedua masuk itu juga 0,8. Oke, jadi intinya probabilitas bolanya masuk ke dalam keranjang itu adalah 0,8. Nah, kita ditanya berapa probabilitas bahwa kedua lemparan itu dua-duanya masuk. Nah, maka
Kalau misalnya Y sama X itu mereka independen, maka jawabannya tinggal probability X sama dengan 1 atau probability lemparan pertama masuk dikalikan probability lemparan kedua masuk, yaitu 0,8 kali 0,8. Oke. Nah, maka kita punya 0,64. Seperti itu. Ini adalah contoh dari joint distribution. Nah, syarat dari joint distribution yang seperti ini itu adalah antara X sama Y itu dia harus bersifat independence ya. Independence itu artinya apa? Independence itu artinya probability dari random variable yang pertama itu tidak mempengaruhi probability dari random variable yang kedua, atau probability X tidak mempengaruhi probability Y. Ya, oke. Independence of random variable is very important concept. In the next subsection, we will show that X and Y are independent, then knowing outcome X does not change the probability of possible outcome Y. Nah, jadi itu ya intuisi dari independent. Jadi mengetahui outcome dari X itu tidak mengubah probability outcome dari possible outcome dari Y. Oke. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya gimana kalau misalnya tidak bersifat independence. Jadi si X sama Y ini tidak bersifat independence. Nah, kita akan beralih ke yang namanya conditional distribution. Nah, in econometrics, we are usually interested on how one random variable, let's call it Y, is related to one or more other variable. Nah, ya kan bahwa di ekonometri itu biasanya kita ingin melihat bagaimana satu random variable itu berkorelasi, sorry, I mean related, bukan berkorelasi ya, related dengan variabel yang lain. Nah, for now, suppose that there is only one variable whose effect we are interested, call X. Nah, jadi misalnya kita punya Y, dan kita tertarik untuk melihat bagaimana Y sama X ini related. Nah, the most we can do about how X affects Y is contained on the conditional distribution of Y given X. Nah, kalau kita ingin lihat bagaimana X sama Y ini related, itu yang kita cari adalah kita ingin melihat bagaimana apa namanya conditional distribution antara X dan X dan Y. Jadi misalnya di sini kita ingin melihat bagaimana probabilitas Y given X. Okay. Jadi yang affected atau yang dipengaruhi itu adalah Y, yang mempengaruhi itu adalah X. Oke, nah mari kita lihat contohnya. Kita masih pakai contoh yang tadi, yang free throw shooting, tapi sekarang kita mengasumsikan bahwa lemparan pertama sama lemparan kedua itu dia tidak independen. So, consider again the basketball shooting example. There are two free throws are to be attempted. Assume that the conditional density is. Nah, jadi di sini kita lihat yang pertama ini ya, saya kasih tanda biar nggak bingung. Oke, yang ini. Nah, yang warna kuning ini adalah probability lemparan pertama masuk. Oke. Sedangkan, sorry, saya ulang ya. Yang saya warnai kuning ini adalah berapa probabilitas lemparan kedua masuk, given lemparan pertama itu masuk. Oke. Nah, sedangkan yang warna Tosca ini adalah probabilitas lemparan kedua itu masuk, given lemparan pertama tidak masuk. Oke. Lalu yang warna ungu ini adalah berapa probabilitas lemparan yang pertama itu nggak masuk, given lemparan yang kedua itu masuk. Oke. Nah, sedangkan yang warna merah ini adalah probabilitas kedua lemparan itu nggak ada yang masuk. Oke. Nah, sekarang jadi mereka nggak bersifat independen ya. Sekarang mereka dependent, sehingga ada conditional probability-nya.
Nah, this means that the probability of the player making second free throw depends on whether the first throw was made. Nah, jadi probability lemparan kedua itu masuk itu tergantung dari lemparan yang pertama masuk apa enggak. Oke. Nah, kalau misalnya lemparan yang pertama masuk, made itu di sini masuk ya, maksudnya itu made the score, maka saya kasih warna kuning ya biar nggak bingung. If the first free throw is made, the chance of making the second is 0.85. Nah, jadi kalau misalnya lemparan pertama itu masuk, maka lemparan kedua masuk itu probability-nya adalah yang ini 0,85. Oke, nah maka misalnya sekarang kita diminta untuk mencari ini ya, probability lemparan pertama masuk dan lemparan kedua juga masuk. Nah, kalau conditional distribution seperti ini atau conditional probability, maka cara menghitungnya adalah kita hitung probability Y sama dengan 1 given X sama dengan 1 dikali probability X sama dengan 1. Oke? Atau dalam hal ini berarti 0,85 dikali dengan 0,8. 0,8 itu dari yang sebelah sini ya. Ini diketahui di soal. Kalau misalnya PX sama dengan 1 itu adalah 0,8. Saya kasih lingkaran. Itu dia masuk ke, sorry, maksud saya ini dia masuk ke sini. Dan ini dia masuk ke sini. Seperti itu. Oke, nah ini adalah contoh dari conditional probability atau conditional distributions. Oke. Oke, so far so good ya, atau mungkin ada pertanyaan dulu? Belum ada. Baik, saya akan lanjutkan sebentar. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah features of probability distribution. Ini udah dibahas di statistik 1 sebetulnya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, yang pertama kita punya measure of central tendency. Kita punya expected value. Nah, kita sering dengar expected value ya, kalau di ekonometri di bab 1 itu Anda sudah membahas expected value. Nah, expected value itu sebetulnya dia adalah mean ya atau rata-rata. Oke, the expected value is one of the most important probabilistic concept that we will encounter in our study of econometrics. If X is random variable, kalau misalnya X itu adalah random variable, saya pakai kuning aja deh. X is random variable, the expected value of X itu EX ya, lambangnya, atau kadang-kadang mu X, atau simply, ini salah, ini bukan M, ini harusnya mu. Belum saya perbaiki tadi. Ini adalah mu. Bisa dilambangkan sebagai mu atau dilambangkan sebagai expected value of X atau mu X. Is a weighted average of all possible value of X. The weight are determined by probability density function. Nah, jadi sebetulnya dari mana asalnya expected value? Expected value itu berasal dari rata-rata berbobot dari semua possible value of X. Nah, bobotnya apa? Bobotnya itu adalah probability density function-nya dia. Oke. Nah, ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya seperti ini. Misalnya, X itu di sini dia punya nilai negatif 1, 0, dan juga 2. Dengan probability 1/8, 1/2, 3, dan 3/8. Ini diketahui di soal. Maka expected value itu adalah nilai X-nya ini, minus 1 itu dikalikan dengan probability density function-nya dia. Jadi si minus 1 ini probability-nya 1/8, 0 probability-nya 1/2, dan 2 probability-nya 3/8.
Maka kita kalikan aja minus 1 dikali 1/8 tambah 0 dikali setengah ditambah 2 dikali 3/8. Nah, jumlahnya itu adalah expected value dari X. Oke. Jadi sebetulnya dia cukup straightforward ya, dan dia cukup simple. Nah, expected value itu tidak hanya untuk yang persamaannya linear aja. Nah, bisa aja sekarang kita punya persamaan yang X kuadrat misalnya. Jadi dia nggak linear lagi. Nah, kalau misalnya kita punya X kuadrat, kita ketahui tadi data yang sebelumnya, nilai X-nya berapa dan probability-nya berapa, ya berarti expected value dari X kuadrat ini tinggal X-nya aja kita kuadratkan. Oke, jadi sekarang kita punya minus 1 kuadrat, 0 kuadrat, sama 2 kuadrat. Kalau probability-nya sendiri tetap ya, 1/8, 1/2, 3/8. Anda jumlahkan, secara kumulatif hasilnya adalah 13/8. Oke, lalu bagaimana dengan ilustrasi yang lebih ke case yang lebih nyata misalnya? Nah bisa, jadi misalnya kita ingin mencari ini expected revenue misalnya. Nah, mari kita lihat contohnya. Misalnya kita punya X1, X2, sama X3. Oke, nah mereka ini adalah small, medium, and large pizza, respectively, sold during the day at Pizza Parlor. Nah, jadi X1 adalah small pizza, X2 adalah medium pizza, X3 adalah large pizza yang terjual di toko pizza. These are random variable with expected values. Jadi expected value dari X1 itu saya kasih ini ya. Expected value X1 sama dengan 25. Jadi si pizza small itu akan terjual 25, lalu si pizza medium itu 57, lalu si pizza large itu 40 misalnya seperti itu. Nah, harga pizzanya itu untuk yang small itu adalah $5,5, untuk yang medium itu adalah 7,6, dan untuk yang large itu adalah 9,15. Nah, maka cara kita mencari expected revenue itu adalah menggunakan formula yang ini. Jadi expected dari $5,50 dikali X1, 7,6 dikali X2, 9,5 dikali X3. Nah, maka Anda masukkan saja, nanti akan ketemu hasilnya adalah 936,7. Oke. Nah, 936,7 ini adalah expected revenue-nya. The actual revenue of any particular day will generally differ from this value, but this is expected value. Jadi secara rata-rata nih, penghasilan dari pizza parlor ini yang menjual small, medium, sama large pizza itu adalah $936,7. Karena ini adalah rata-rata, jadi kadang-kadang nilainya bisa deviasi ya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata. Rata-rata adalah expected value. Oke. Nah, jadi itu sebenarnya yang kita maksud dengan expected value. Nah, ini ada beberapa properties dari expected value. Yang pertama, for any constant, expected value dari konstan adalah konstan tersebut. Okay. Nah, yang kedua, for any constant A and B, kalau misalnya kita punya expected value A dikali X tambah B, maka itu sama dengan A dikali expected value X ditambah B. Oke. Nah, properti yang ketiga, kalau misalnya kita punya konstan, di sini kita punya konstan A1 sampai AN, dan kita punya random variable X1 sampai XN, maka expected value dari A1 kali X1, A2 kali X2, dan seterusnya sampai AN dikali XN, itu adalah A dikali expected value X1 tambah A1 dikali expected value X1 tambah A2 dikali expected value X2, dan seterusnya sampai
AN dikali expected value dari XN. Nah, maka kalau kita pakai summation notation, kita bisa katakan bahwa expected value sigma A X itu sama dengan sigma A dikali expected value of X. Atau kalau misalnya A-nya sama dengan 1, nah ini spesial ya, misalnya kita punya sama dengan 1, ya berarti expected value dari sigma X itu sama dengan sigma dikali expected value of X. Oke, nah, jadi seperti itu properties dari expected value. So that the expected value of the sum is the sum of expected value. This property is used often for derivation in mathematical statistics. Okay. Nah, central tendency itu juga bisa diukur melalui median. Nah, kalau median ini cukup straightforward ya. Median itu Anda urutkan data Anda, lalu cari nilai tengahnya. Kalau misalnya Anda punya data dengan distribusi simetris, maka min itu sama dengan median. Jadi yang paling pas di tengah sini. Oke, jadi bagian sini sama bagian sini itu luasnya sama. Median itu yang di tengah. Oke. Nah, yang berikutnya kita punya variability. Nah, sekarang kita masuk ke variasi dari data. Oke. Jadi tadi kalau di central tendency kita punya median sama nilai rata-rata, ya kan? Tapi nilai dari random variable X itu kan kadang-kadang lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai rata-rata. Juga lebih tinggi, lebih rendah daripada nilai median. Nah, itu kita lihat dari variability. Nah, ini ada contoh di sini. Nah, kita punya eh, dua distribusi random variable ya. Yang pertama adalah FY, yang kedua adalah FX. FX ini yang puncaknya lebih tinggi ya, yang lebih landai, puncaknya lebih rendah ini adalah FY. Nah, kita lihat FY sama FX ini sama-sama punya distribusi yang simetri. Dua-duanya sama-sama punya bell curve atau distribusi normal. Tapi variability-nya beda. Yang FX itu dia punya nilai maksimum yang lebih tinggi daripada yang FY. Yang FY dia punya nilai ekstrim. Sorry, maksud saya bukan nilai maksimum yang lebih tinggi. Maksud saya dia punya titik puncak yang lebih tinggi daripada yang FY. Nah, FY dia punya titik puncak yang lebih rendah dan variasi yang lebih luas daripada FX ya. Karena dia punya nilai minimum di sebelah sini dan nilai minimum di sebelah sini, maksimum di sebelah sini. Sedangkan fx itu nilai minimumnya di sini, nilai maksimumnya di sini. Jadi lebih bervariasi yang fy misalnya seperti itu. Nah, jadi meskipun mereka punya distribusi yang sama-sama simetri, tapi variability-nya beda, variasinya beda. Oke. Nah, kita akan melihat variability dari random variable itu menggunakan variance dan juga standar deviasi. Ini sudah dipelajari juga di statistik. Mari kita lihat. Oke. For a random variable X, kita misalnya punya mu sama dengan expected X misalnya. There are various ways to measure how far X is from its expected value. Nah, tadi seperti yang saya bilang, nilai X itu dia bisa lebih tinggi atau lebih rendah daripada expected value-nya. Atau nilai X itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai rata-ratanya. Ya kan? Misalnya tadi di sini, nilai rata-ratanya kan di sini kan. Padahal nilai X itu tersebar di sini dan tersebar di sini. Jadi nilai X itu bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai rata-rata. Nah, kita melihat seberapa jauh ya, jadi seberapa sih deviasinya itu kita mengukurnya dengan seberapa jauh
X itu dari expected value atau seberapa jauh X itu dari mu. Nah, cara paling simpel untuk mengetahui hal itu, untuk mengetahui seberapa jauh X itu dari expected value, kita menggunakan ini. Kita menggunakan square difference. Jadi square difference antara X sama mu. Jadi X dikurangi mu, Anda pangkatkan 2. Nah, itulah seberapa jauh X dari mu-nya. Oke. Nah, kenapa sih kita harus mengkuadratkan? Kenapa kita harus mengkuadratkan? Nah, ini supaya hasil dari apa namanya perhitungan ini itu positif. Nah, kenapa kita perlu perhitungannya positif? Karena sebentar, sepertinya ada. Oh, halo, tes. Suara saya masih ada kan? Oke. Oh, ini ada Masih pertanyaan, ada. saya belum baca. Oke, sip. Ada pertanyaan, expected value dan log value itu ada kaitannya tidak ya? Lalu expected value aplikasinya dalam apa ya di ekonometrika, apakah expected value bisa memprediksi suatu nilai di masa depan seperti proyeksi GDP? Nah, expected value apa bedanya sama log value? Expected value adalah nilai rata-rata. Log value itu kalau kita mentransformasi variabel kita menjadi logaritma natural. Kita sudah bahas logaritma natural di minggu pertama kemarin. Kalau kita pakai logaritma natural, satuan dari variabel kita itu menjadi persen. Nah, itu bedanya. Nah, apakah expected value bisa memprediksi nilai di masa depan? Nah, jadi kalau Anda melakukan regresi, itu hasil dari estimasi regresi Anda itu sebetulnya adalah expected value. Jadi Y hat, that's the expected value of Y. Oke, nah, jadi seperti itu. Nanti kita lihat jalannya ke sana seperti apa. Tapi kita di sini dulu sekarang. Oke. Nah, jadi kenapa tadi saya bilang ya, kenapa variance itu harus dikuadratkan karena deviasi dari nilai rata-rata itu dia bisa di kanan, dia juga bisa di kiri, ya kan? Kalau dia ke kanan, dia nilainya positif. Kalau dia ke kiri, dia nilainya negatif. Nah, kalau kita kuadratkan, nah maka nanti kita akan dapat nilai yang positif. Nah, itu akan memudahkan kita untuk melakukan perhitungan yang berikutnya. Oke, that's why kalau variance, maksud saya kita pakainya tuh square difference. Okay. Nah, this distance is itself a random variable. Nah, jadi jarak antara X sama mu itu kan random variable ya. Kita juga nggak bisa menentukan. Since it can change with every outcome of X. Nah, karena jaraknya itu akan tergantung dari X. Kalau X-nya dekat, ya jaraknya kecil. Kalau misalnya X-nya jauh, ya jaraknya jauh. Oke. Okay. Just as we needed a number to summarize the central tendency of X, we need a number that tell us how far X is from mu. Nah, maka di sini kita punya yang namanya variance. Okay. Variance itu yang tadi square difference X dikurangi mu pangkat 2. Jadi dia adalah expected value dari X dikurangi mu pangkat 2. Itulah variance. Nah, ini ada beberapa properti dari variance. Properti yang pertama, variance itu sama dengan 0. Kalau misalnya, if there is a constancy such as probability of X sama dengan C itu adalah 1. Jadi, expected value of X itu sama dengan konstan. Jadi kalau misalnya tidak ada variasi di datanya ya, karena dia hanya adalah sebuah konstan, ya variansnya 0. Gampangannya seperti itu. Nah, properti yang kedua, for any constant A and B, varians AX tambah B itu sama dengan A kuadrat dikali varians X. Oke, jadi kalau kita punya konstan dikalikan X ditambah B, maka varians dari X itu nanti adalah A kuadrat dikali varians X. Oke, jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah saudaranya varian, standar deviasi. Nah, standar deviasi itu sebetulnya adalah akar dari varians. Itu adalah standar deviasi.
Ini cuma ada 2 properti variance ya, tapi nanti kita ada lagi properti variance di bagian belakang. Nah, the standard deviation of random variable itu, ini harusnya dilambangkan dengan SDX is simply the positive square root of variance. Nah, kadang-kadang variance itu dilambangkan dengan sigma squared, lalu standar deviasi dilambangkan dengan sigma. Oke. Jadi kalau Anda ketemunya adalah sigma squared sama sigma, yaitu sama aja, yaitu adalah variance dan standar deviasi. Standar deviasi itu adalah akar dari variance. Nah, properti dari standar deviasi sebetulnya sama kayak variance, standar deviasi dari konstan sama dengan 0, dan untuk konstan A sama B, standar deviasi AX tambah B itu adalah A dikali standar deviasi X. A-nya ini adalah pakai nilai absolut. Seperti itu. Jadi standar deviasi itu sebetulnya apa? Standar deviasi itu sebetulnya adalah jarak dari X kepada mu, cuman bedanya nggak dikuadratkan. Itu aja bedanya antara varian sama standar deviasi. Oke. Nah, berikutnya standardizing random variable. Nah, kenapa sih kita perlu menstandarisasi random variable? Kalau misalnya Anda tahu bahwa di statistik misalnya waktu Anda belajar hipotesis testing, Anda kan punya nilai X ya. Anda punya nilai X, Anda punya nilai rata-rata X, Anda punya standar deviasi X. Sebetulnya kan Anda bisa langsung mencari em, berbagai macam informasi statistik lainnya misalnya dengan data tersebut. Tapi kenapa ketika kita masuk ke hipotesis testing, kita harus mengkonversi nilai X tersebut, nilai di skala X tersebut, itu menjadi nilai Z atau nilai T misalnya. Jadi kalau Anda mau Z-test atau T-test, itu kan Anda harus convert ke Z, convert ke T. Ya kan? Anda cari berapa T hitung, Anda cari berapa Z hitung. Nah, sebetulnya kegiatan itu yang Anda lakukan adalah Anda melakukan standarisasi random variable. Nah, apa sih pentingnya melakukan standarisasi random variable? Mari kita lihat. As an application of the properties of variance and standard deviation, a topic of practical interest in its own right. Suppose that given a random variable x, we define a new random variable by subtracting of its mean and dividing by standard deviation. Jadi kalau Anda mau cari Z, itu kan caranya adalah X dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi, ya kan? Thus, the random variable Z has a mean of 0 and variance equals to 1. Nah, jadi kenapa kita harus mengkonversi ini? Tujuannya itu adalah ini. Supaya mu-nya itu sama dengan 0 dan standar deviasinya itu sama dengan 1. Oke. Kenapa harus demikian? Karena kalau kita kembali ya ke ini misalnya tabel grafik distribusi normal. Kita kan kalau uji hipotesis kan ingin tahu kan ini sebetulnya Z kita atau X kita itu sebetulnya berada di daerah merijek Hanal atau tidak merijek Hanal. Oke. Tapi X itu kan dia punya skala sendiri. Misalnya X-nya adalah gaji misalnya, gaji Uber driver atau misalnya penghasilan manajer atau apalah. Nah, itu kan dia punya min sendiri. Tapi kalau misalnya kita mau uji hipotesis testing, kalau misalnya di skala Z, ini saya ganti Z misalnya, nah itu maka titik ini adalah 0. Oke. Nah, dengan sendirinya maka sebentar ya. Ini adalah titik nolnya. Nah, kalau misalnya geser ke sini dan ke sini satu langkah, jadi satu deviasi misalnya, itu katakanlah ini plus satu standar deviasi, ini minus satu standar deviasi, dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini, barulah kita bisa menggunakan tabel distribusi normal ini, tabel distribusi normal, grafik distribusi normal ini untuk melakukan uji hipotesis. Nah, jadi itu alasannya sebenarnya kenapa kita selalu mengkonvert nilai dari X itu menjadi Z atau menjadi T.
Jadi misalnya ini Z, ini mu, titik nolnya di sini. Terus kita misalnya sudah tentukan bahwa rejection areanya adalah di sini. Misalnya ini rejection area, misalnya kita reject null di sini. Nah, kita tinggal cari Z hitung kita itu akhirnya jatuh di mana. Misalnya ternyata Z kita jatuh di sini misalnya. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa kita akan mereject H0. Nah, H0 sama H alternatif itu kan di kalimatnya adalah di dalam skala X-nya kan. So, that's how kita akhirnya membuktikan hipotesis kita untuk X. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, tapi intinya begitulah kenapa kita harus mengkonvert dari X ke Z atau mungkin ke T. Kadang-kadang kita pakai Z-test, kadang-kadang kita pakai T-test. Kadang-kadang kita pakai F-test. Tergantung pertanyaan penelitiannya. Okay? This procedure is known as standardizing random variable X. And Z is called the standardized random variable. Okay? Nah, variability juga bisa dilihat dari skewness and kurtosis. Ini skewness, ini adalah kurtosis. Jadi skewness sama kurtosis itu dia melihat apakah distribusi dari variabelnya itu simetris apa tidak. Ini simetris tuh seperti ini. Kalau positively skewed itu seperti ini ya. Jadi dia punya nilai ekstrim di ekor yang positif. Oke, ini adalah positively skewed. Kalau misalnya negatively skewed, itu dia punya nilai positifnya di ekor negatif. Oke. Nah, skewness itu bisa diukur menggunakan formula ini, expected value dari Z pangkat 3. Jadi skewness ini ya formulanya emang 3 begini ya. Kalau kurtosis pakai pangkat 4 begini, maka dia dihitung dengan cara expected value X dikurangi mu pangkat 3 dibagi dengan standar deviasi pangkat 3. Kalau kurtosis, X dikurangi mu pangkat 4 dibagi dengan standar deviasi pangkat 4. Oke. Oke. Nah, yang berikutnya adalah features join and conditional distribution. Oke. Sorry. Nah, ini kita mulai melihat bagaimana hubungan antar dua random variabel nih. Nah, while the join PDF probability density function of two random variables completely describe the relationship between them, it is useful to have summary measure of how on average random variable vary one another. Nah, jadi kita punya join probability distribution kan tadi di depan, baik yang discrete maupun yang continuous variable tadi. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin melihat bagaimana on average dua random variable itu berasosiasi satu sama lain, nah kita bisa pakai maksudnya bisa pakai formula lain. As with the expected value and variance, this is similar to using single number to summarize something about the entire distribution, which in this case joint distribution of two random variables. Nah, mari kita lihat joint distribution dari dua random variable. Oke. Okay. Nah, ini mungkin Anda sudah familiar ya. Jadi kita akan bahas covariance sama correlation dan apa perbedaan atau persamaan di antara keduanya. Oke. Baiklah. Oke, kita lanjut. The covariance between two random variable X and Y, sometimes called the population covariance. To emphasize that it concerns the relationship between two variables describing a population, is defined as the expected value of the product. Nah, jadi covariance dari X sama Y itu dia sebetulnya adalah expected value X dikurangi mu X dikali Y dikurangi mu Y. Oke. Nah, kalau misalnya kita asumsikan bahwa mu X dan mu Y
dan mu y itu sama dengan 0, maka covariance itu sama dengan expected value X dikali Y. Oke. Nah, covariance measure the amount of linear dependence between two random variable. Nah, jadi dia melihat linear dependence between two variable. Kalau misalnya covariance itu sama dengan 0, nah itu artinya tidak ada dependent antara dua variabel atau dua variabel tersebut itu bersifat independen. Oke. A positive covariance indicate that two random variables move in the same direction. Kalau Anda hitung covariance, hasilnya adalah positif. Nah, maka kedua variabel tersebut itu dia berjalan ke arah yang sama atau bergerak ke arah yang sama. Misalnya, X sama Y covariance-nya positif. Berarti kalau misalnya X mengalami increase, maka Y juga increase. Kalau misalnya covariance-nya hasilnya negatif, nah itu hubungan X sama Y itu berkebalikan. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya turun. Oke. While a negative covariance, ini ya, negative covariance itu opposite direction. Nah, properties dari covariance ini ada 3. Yang pertama, if X and Y are independent, jadi kalau X sama Y itu independent, berarti mereka tidak ada hubungan linear dependence, maka covariance sama dengan 0. Yang kedua, for any constant A, B1, A2, B2, jadi covariance dari A1 dikali X ditambah B1, A2 dikali Y tambah B2 itu sama dengan A1 dikali A2 dikali covariance X dan Y. Oke. Jadi yang nempel sama X sama Y-nya aja nih yang dihitung. Ya, A1 sama A2. Yang B-nya nggak masuk. Oke. Nah, properti yang ketiga dari covariance itu adalah, sebentar ya, covariance X sama Y itu kurang dari sama dengan standar deviasi X dikali standar deviasi Y. Oke. Nah, bagian yang ketiga ini, sebentar, absolute value dari covariance di antara dua random variable itu dia lebih kecil sama dengan dari hasil perkalian standar deviasinya. Oke, jadi nilai absolut ya dari covariance X sama Y itu dia nilainya itu lebih kecil sama dengan dari standar deviasi X dikali standar deviasi Y. Oke. So that's covariance for you. Jadi biasanya covariance dipakai buat apa sih? Covariance itu dipakai untuk melihat apakah dua random variabel itu bergerak ke arah yang sama. Oke. Tapi bukankah covariance itu sebetulnya ada magnitudenya, ada nilainya? Betul, covariance itu ada nilainya. Kalau covariance ada nilainya, apakah covariance bisa digunakan untuk mendefinisikan seberapa kuat sih hubungan antar dua random variabel? Nah, di situ masalahnya. Kenapa kita tidak menggunakan covariance untuk mendefinisikan hal itu? Oke, jadi ini jawabannya. Nah, suppose we want to know the relationship between amount of education and annual earnings in the working population. Jadi kita ingin lihat nih bagaimana hubungan antara edukasi dan penghasilan tahunan misalnya. Nah, we could let X denote education and Y denote earnings, and then compute their covariance. Nah, bisa nggak sih kita lihat aja covariance-nya X sama Y untuk melihat hubungan antara education sama annual earning. Nah, masalahnya kalau Anda pakai covariance, the answer we get will depend on how we choose the measure of education and earnings. Jadi, covariance itu hasilnya itu akan sangat tergantung dari satuan variabel tersebut. Oke. Nah, jadi ini di properti covariance yang kedua ya. Jadi ibaratnya kalau ada konstan di depannya Y atau di depannya X, itu dia akan masuk di hitungannya variance. Oke. Kalau ini konstannya besar, ini konstannya besar,
Nah, itu sebetulnya covariance-nya jadi besar, itu mungkin bukan karena X sama Y itu saling berhubungan, tapi karena konstannya ini besar. Nah, itulah yang dimaksud bahwa satuan dari random variable itu akan mempengaruhi besarnya covariance. Itulah alasan kenapa kalau covariance ini yang kita lihat cuman tandanya saja, tanda positif apa negatif. Covariance tanda positif berarti kedua variabel itu punya hubungan yang searah. Covariance-nya negatif berarti dua variabel itu punya hubungan yang tidak searah. Oke, itu kelemahannya covariance. Dia dipengaruhi oleh satuan dari random variable atau konstan dari random variable. Nih ya, property covariance 2 implies that covariance between education and earning depends on whether earnings are measured in dollars, $1,000, or whether education is measured in month or year. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya earning-nya itu diukur per $1.000, nah maka nanti covariance-nya akan lebih kuat daripada yang income-nya diukur per ratusan dolar, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu sangat mempengaruhi variance. Oke, nah terus bagaimana cara kita melihat hubungan antar dua random variable, seberapa kuat magnitude hubungan dua random variable? Jawabannya kita bisa pakai correlation coefficient. Oke, jadi variance cuman kita lihat arah hubungannya aja. Correlation koefisien kita lihat seberapa kuat hubungan antar dua variabel. Jadi kalau Anda melakukan regresi, Anda ketemu beta. Nah, beta itu adalah ini. Sebetulnya yang Anda hitung adalah correlation koefisiennya. Oke. Nah, the fact that covariance depends on unit measurement is a deficiency that is overcome by correlation coefficient between X and Y. Nah, kita mencari korelasi antara Y sama X itu dengan cara covariance X sama Y dibagi dengan standar deviasi X dikali standar deviasi Y. Oke. Kadang-kadang ini agak membingungkan ya, jadi saya cenderung tidak suka melakukan ini. Kadang-kadang covariance itu dilambangkan sebagai sigma, tapi standar deviasi juga dilambangkan sebagai sigma. Jadi lelah juga ya. Nah, makanya saya lebih suka pakai yang ini aja. Seperti itu. Oke. Nah, jadi itu adalah correlation coefficient. Nah, ini ada beberapa properti correlation. Yang pertama, nilai korelasi itu adalah antara negatif 1 sampai 1. Ya kan? Kalau misalnya korelasi itu sama dengan 0, berarti antara X sama Y itu dia not related. Kalau misalnya dia negatif, maka dia negatively correlated. Atau kalau X naik berarti Y turun. Kalau positively correlated, atau angkanya positif ya, berarti positively correlated. Kalau Y naik, X juga naik. Yang berikutnya adalah for constant A1, B1, A2, B2, ini korelasinya itu dia tidak terpengaruh dengan konstan ya. Karena dia tetap korelasi XY. Si A sama B-nya nggak ngaruh. Oke. Nah, kalau misalnya, si konstannya ini hanya berpengaruh di tanda. Kalau misalnya konstannya ini positif, maka nanti hasil korelasinya itu positif. Tapi kalau misalnya konstannya negatif, kurang dari 0, nah maka hasil korelasinya ini negatif. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya varians ya. Ini sebetulnya kita melanjutkan varians yang tadi, cuman sekarang karena kita sudah tahu covariance sama correlation, maka bisa kita lihat variansnya. Nah, variansnya untuk varians yang dia punya konstan A dan B, maka varians AX tambah BY itu sama dengan A kuadrat kali varians X tambah B kuadrat varians Y tambah 2 dikali AB covariance XY. Okay. Nah, properti yang keempat, kalau misalnya kita punya X1 sampai Xn, itu dia adalah pairwise uncorrelated random variable dengan ya I-nya sama dengan sorry, saya ulang. Kalau misalnya kita punya X
X1 sampai Xn, dan dia adalah pairwise uncorrelated random variable, dan kita punya A, di mana di sini I sama dengan 1 sampai N, konstan, maka varians dari A1 kali X1 tambah bla 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 sampai AN dikali XN itu sama dengan A1 kuadrat varians X1 dijumlahkan terus sampai AN kuadrat varians XN. Maka kita bisa tuliskan varians sigma AXI itu sama dengan varians AI kuadrat dikali varians X. Kalau misalnya A-nya itu semuanya sama dengan 1 misalnya, maka varians sigma X sama dengan sigma dikali varians X. Oke. Nah, itu tentang korelasi sama covariance, ya. Nah, berikutnya kita punya conditional expectation. Oke. Nah, covariance and correlation measure the linear relationship between two random variable. Jadi, covariance sama correlation measure linear relationship between two random variables and treat them symmetrically. Okay. More often, in social science, we would like to explain one variable called y in terms of other variable, say x. Nah, jadi kalau di social science kadang-kadang kita ingin menjelaskan y tapi in terms of x. Oke. Okay. Nah, mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Further, if y is related to x in a non-linear fashion. Nah, kadang-kadang X sama Y ini hubungannya tidak linear. We would like to know this. Nah, kita menyebut Y itu sebagai explain variable dan X sebagai explanatory variable. Atau Y lebih populer dengan sebutan dependent variable dan X adalah independent variable. Tapi boleh juga disebut Y adalah explained variable atau variabel yang dijelaskan, dan X adalah explanatory variable atau variabel yang menjelaskan. Okay, for example, Y might be hourly wage, and X might be years of formal education. Jadi bisa aja Y ini adalah upah per jamnya, X ini adalah pendidikan, misalnya seperti itu. Jadi kita ingin melihat hourly wage, apa namanya, given education. Oke, jadi gimana education itu, gimana apa namanya, lamanya education itu menjelaskan hourly wage. Nah, itu dia kalimat yang saya cari dari tadi. Nah, maka kita punya expected value Y given X. Ini dihitung dengan cara sigma dikali Y dikali F Y given X, ini maksudnya adalah tadi ya conditional distribution Y given X. Oke. Ya, conditional distribution Y given X. Nah, ini kita lihat ya ilustrasinya di sini dari conditional expectation. As an example, let Y and X represent population of all working individuals. Nah, jadi kita punya X sama Y ya, di mana, oh ini belum masuk ya nanti kalau gitu. Represent population of working individuals, where X is the years of education and Y is hourly wage. Nah, terus kita lihat bahwa kita mau mencari berapa sih expected value dari gaji, apa namanya, dari upah per jamnya kalau misalnya X sama dengan 12. Jadi berapa expected value dari upah per jam kalau misalnya seseorang itu sekolah 12 tahun, misalnya kayak gitu. Nah, jadi expected value of Y given X equals to 12 is the average hourly wage for all people in the population with 12 years of education. Terus kita punya lagi expected value of Y given X equals to 16. Nah, ini adalah average hourly wage for all people with 16 years of education. Now, tracing out the expected value for various level of education provide important information of how wage and education related. Nah, jadi kalau misalnya kita punya data dari education-nya itu banyak ya,
beragam sekali di working individuals. Nanti kita akan mengetahui untuk working individuals itu per informasi education-nya dia berapa lama itu akan diketahui berapa upah per jamnya. Nah, informasi seperti itu kita nanti sangat berguna ya untuk melihat bagaimana bagaimana wage sama education itu related. Misalnya kita punya grafik ini misalnya sumbu Y-nya ini adalah wage given education. Ini adalah expected value dari wage given education. Yang sumbu X-nya ini adalah education. Atau ini dependent variabelnya, ini independent variabelnya, ini explained variabelnya, ini explanatory variabelnya. Oke. Nah, mari kita lihat. In econometrics, we typically specify simple function that capture this relationship. As example, suppose that the expected value of wage given edu is the linear function. Nah, misalnya Anda punya data education dan data wage. Anda regress nih. Jadi, ini sebetulnya adalah Y-nya. Ini sebetulnya adalah alpha. Ini adalah beta dikalikan X. Sebetulnya seperti itu ini. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa Anda punya expected value dari wage given education itu adalah 1,05 tambah 0,45 dikali edu. Jadi tadi kalau Anda yang bertanya, sebetulnya expected value itu buat apa sih? Buat ini, menentukan hasil dari estimasi. Ini sebetulnya, ini adalah Y-hat kan. Saya hapus. Sebetulnya Y di sini ini adalah Y-hat atau atau Y hasil estimasi. Oke, Y hat. Nah, Y hat itu sebetulnya adalah expected value dari Y given X. Oke. Nah, if the relationship holds in the population of working people, the average wage of people with 8 years of education, jadi mereka yang sekolah selama 8 tahun, nanti expected value-nya expected value dari Y given education-nya atau Y hat-nya itu sama dengan 1,05 ditambah 0,45 dikali 8. Nah, seperti itu. Sama dengan berapa itu? 4,65. Oke. Nah, jadi ini ya, for people with 8 years of education, maka 1,05 tambah 0,45 kali 8 sama dengan 4,65. Nah, lalu kita juga bisa cari the average wage of population with 16 years of education dengan cara itu X-nya diganti aja 16 gitu. Nah, ketemulah 8,25. Nah, di sini the coefficient of eduk implies that each years of education increase the expected hourly wage by 0,45. Oke. Jadi koefisien ini, betanya ini dia mengimply bahwa untuk setiap tambahan tahun belajar itu nanti si expected hourly wage itu akan naik sebesar 0,45. Nah, ini kita udah belajar ya cara menginterpretasi hasil regresi. Jadi si betanya ini itu koefisiennya itu imply bahwa ketika eduk ini mengalami kenaikan 1 tahun, maka expected value dari wage ini itu akan mengalami kenaikan sebesar 0,45 dikali satuan dari wage itu sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya dalam hal ini dolar ya berarti akan mengalami kenaikan 0,45 dolar, misalnya seperti itu. Kalau Anda punya variabel yang bentuknya log atau logaritma natural, ya berarti dia jadi persen, misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa properties of conditional expectation. Nah, yang pertama, expected value dari konstan X given X, itu adalah konstan X. Oke, ya, of course ya. Jadi di sini expected value dari X given X ya itu sebetulnya adalah X itu sendiri. Kalau ada konstannya ya berarti konstannya diikutin. Oke. Nah, yang kedua,
conditional expectation itu bisa untuk ini ya, hubungan yang tidak linear. Oke. Misalnya sekarang si X sama si Y itu punya konstan A sama B yang membuatnya jadi tidak berbentuk linear. Maka misalnya expected value dari AX dikali Y tambah BX given X itu sama dengan A dikali X dikali expected value Y given X ditambah BX. Oke, nah contoh dari hubungan yang nggak linear itu ini ya. Jadi misalnya di sini Y-nya itu apa namanya dikali 10 di sini punya konstan 10. Oke. Jadi ini adalah expected value 10 per X. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Nah, properties yang berikutnya, kalau misalnya X sama Y itu independen, nah, kalau misalnya X sama Y itu independen, artinya mereka sebetulnya tidak related ya, maka expected value dari Y given X itu sama dengan expected value dari Y. Kenapa? Karena kalau misalnya X sama Y itu independen, ya berarti sebetulnya X nggak mempengaruhi Y. Jadi expected value Y ya, jadi expected value Y given X ya sama dengan expected value Y. Nah, yang kelima, sorry, yang keempat maksud saya, expected value dari expected value Y given X itu adalah expected value Y. Oke. Nah, yang keempat ini sebenarnya cuma dibalik-balik aja sih. Saya jelaskan lebih lanjut sebentar ya. Buka kepean dulu. Nah, this property is a little hard to grasp at first. It means that if we first obtain expected value, jadi kalau misalnya kita pertama melihat Y given X, expected value Y given X as a function of X, and then take the expected value of this, then we end up with expected value of Y. Jadi kalau awalnya kita melihat ini ya, expected value of Y given X, lalu ini kita ambil expected value-nya dari ini, expected value dari ini in terms of X, nanti kita akan end up dengan expected value dari Y. Oke, contohnya begini. Misalnya, saya kasih contoh ya. Misalnya Y di sini sama dengan wage. Misalnya seperti itu. Dan X di sini sama dengan education misalnya. Di mana wage is measured in hours and education measures in year. Nah, suppose that the expected value of wage given edu, di sini expected value dari wage given edu itu sama dengan 4 tambah 0,6 dikalikan eduk. Oke, misalnya seperti itu. Nah, misalnya di sini kita mengetahui bahwa expected value dari eduk itu sama dengan 11,5, misalnya begitu. Then with the law of iterated expectation, we implies that expected value of which, jadi sebenarnya kita expected value of which itu sama dengan expected value dari 4 ditambah 0,6 dikalikan eduk. Nah, berarti kan kita punya 4 ditambah 0,6 dikali expected value of eduk. Oke, berarti kita punya 4 tambah 0,6 dikali 11,5. Oke, nah ini sama dengan 10,9. Oke, nah jadi di sini tadi kita punya awalnya kita melihat ini ya, expected value of wage given education. Nah, terus kita ambil ini menjadi expected, sebentar saya jadi bingung sendiri. Sebentar ya. Expected value of wage given education sama dengan persamaan ini. Nah, terus belakangan diketahui juga bahwa expected value of education
itu sama dengan 11,5. Maka kalau kita cari expected value of wage ini ya, nah maka itu sama dengan kita kita memasukkan ini, tapi kita cari lagi expected value-nya. Jadi expected value dari ini expected value lagi wage given eduk. Nah, ini ketemulah expected value of wage. Nah, kalau misalnya wage ini adalah Y, lalu eduk ini adalah X, nah maka ini ya terpenuhi properti yang keempat. Jadi expected value dari expected value Y given X adalah expected value Y. Oke, ilustrasinya adalah seperti ini tadi. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya Anda masih bingung, ada contoh yang lebih lengkap di apa namanya Woolrich ya. Oke. Nah, berikutnya properti yang keempat, if expected value Y given X sama dengan expected value of Y, maka covariance dari X, Y itu sama dengan 0. Dan correlation-nya juga sama dengan 0. In fact, every function of X itu uncorrelated with Y. Nah, jadi ini merefer ke properti yang ketiga ya. Kalau misalnya properti yang ketiga ini berlaku, di mana X-nya itu, di mana expected value of Y given X itu sama dengan expected value of Y, berarti covariance XY sama dengan 0, korelasi XY sama dengan 0. Karena akhirnya X sama Y itu independen, karena nggak ada hubungannya. Oke. Nah, yang terakhir, yang properti yang keenam, ini sebetulnya dia menjelaskan properti yang keenam is very useful in predicting or forecasting context. Oke. Nah, ini kita punya konsep inequality di sini. Jadi kalau misalnya expected value of Y kuadrat itu kurang dari infinite dan expected value of G dikali X kuadrat itu kurang dari infinite, nah maka we have all of this formula in here. Nah, itu artinya apa? Nah, the first inequality says that if we measure prediction inaccuracy as expected squared prediction error, the conditional on X, then the conditional mean is better than any other function of X predicting Y. The conditional mean also minimize the unconditional expected square prediction error. Okay. Yeah, we are not going to talk about this a lot for today karena kita belum masuk ke forecasting ya. Forecasting tuh ribet banget. Nah, tapi ini berlaku untuk konsep forecasting. Oke. Okay. Nah, itu dia dari conditional expectation. Nah, berikutnya kita punya conditional variance. Oh, ini subbab yang terakhir ya. Sebenarnya sama kayak variance biasa ya. Variance will always be variance. Cuman sekarang kita punya conditional variance. Nah, variance dari Y given X sama dengan X itu sama dengan expected value dari Y kuadrat given X dikurangi expected value dari Y given X kuadrat. Nah, beda ya. Di sini dia adalah Y kuadrat given X, yang di sini dia adalah expected value Y given X dikuadratkan. Oke, nah itu bedanya. Nah, as an example, ada contohnya nih di sini. Misalnya kita punya Y itu adalah saving, lalu kita punya X adalah income. Both are measured annually for the population of families. Suppose that variance untuk saving given income itu 400 plus 0,25 income. Nah, ini artinya this says that as income increase, the variance in saving level also increase. Nah, jadi karena dia ini ya hubungannya di sini positif, maka kalau misalnya income-nya itu naik, jadi income adalah X-nya di sini, maka saving-nya juga akan naik. Jadi ini mirip aja ya sama conditional expectation, cuman ya rumusnya beda aja. It is important to see that the relationship between variance of saving and income is totally separate from that between expected value of saving and income. Jadi meskipun mereka sebenarnya mirip, tapi karena formulanya beda, itu sebetulnya dia separate.
Jadi kalau expected value dari saving given income, itu kita berusaha memprediksi nilai saving berdasarkan informasi income. Itu expected value. Kalau variance, ini kita berusaha memprediksi variasi dari saving given variasi dari income. Oke, nah jadi itu bedanya. Kalau expected value, kita berusaha mempredik nilai saving berdasarkan income. Kalau variance, kita berusaha memprediksi variasi saving berdasarkan variasi income. Nah, itu bedanya. Nah, jadi properti dari conditional variance ini cuma satu. Kalau misalnya X sama Y itu independen, maka variance Y given X itu sama dengan variance Y. Oke, ini mirip sama expected value yang tadi. Oke. Nah, itu aja materi hari ini. Cukup banyak ya, cukup padat. Tapi nggak apa-apa. If you have any question, I am very welcome with your question. Oke, silakan. Oke, ada pertanyaan terkait dengan standar deviasi itu sama atau beda ya dengan standar error. Good question. Sebentar, let me standar error versus standar deviasi. Saya buka kepean saya dulu ya. Nah, jadi apa bedanya standar deviasi dengan standar error? Nah, kalau misalnya standar deviasi itu dia adalah dia melihat dispersion ya, dia melihat dispersion dari data atau variability dari data. Nah, kalau misalnya standar error, oke, sebentar, standar deviasi itu dia melihat dispersion atau variability dari individual data, jadi jarak dari individual value itu ke rata-rata. Nah, sedangkan standar error ini adalah seberapa jauh sampel mean is likely to the population mean. Nah, jadi bedanya seperti ini. Mana ya pulpen saya? Nah, di sini. Kalau Anda punya data di statistik ya biasanya Anda punya standar deviasi kan? Anda punya standar deviasi. Nah, ini dia hanya melihat seberapa jauh jarak antara distance antara X dengan min-nya. Oke. Nah, kalau misalnya standar error, ini dia ingin melihat seberapa jauh, sebentar, is likely measure how far sample mean, jadi distance between sample mean and population mean. Nah, ini bedanya standar error sama standar deviasi. Oke, kalau kita sedang dalam konteks melakukan regresi misalnya atau hipotesis testing, itu kan yang keluar di hasil regresi adalah ini kan apa namanya standar error. Nah, kenapa yang keluar standar error? Karena sebetulnya yang kita estimasi itu kan sampel kan. Jadi harapannya kita melakukan estimasi itu kita ingin menemukan apakah nilai dari sampel itu kira-kira equal tidak dengan nilai dari populasi. Nah, makanya kalau kita melakukan regresi yang keluar adalah standar error. Tapi kalau Anda menghitung data, misalnya Anda punya data populasi secara keseluruhan misalnya, nah itu Anda akan carinya pakai standar deviasi ini. Atau Anda punya data di mana Anda mengetahui populasinya dan Anda mengambil sampelnya, itu bisa pakai standar deviasi sampel. Tapi kalau sudah masuk ke yang tipenya dia adalah predicting, okay, jadi predicting seperti Anda melakukan regresi atau hipotesis testing, yang dipakai adalah standar error. Standar error itu adalah distance atau jarak dari sampel mean ke population mean.
Standar deviasi itu adalah distance dari nilai X ke nilai rata-rata dari X. Oke, semoga itu menjawab. Mungkin ada lagi? Hmm, sepertinya nggak ada ya. Kalau nggak ada, maka sesi minggu ini kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya ucapkan terima kasih Anda sudah hadir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di training berikutnya. Selamat makan siang. Oke, bye-bye.